Yo, welcome back, kembali lagi di channel Ato Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Chapter 1004 menyuguhkan pertunjukan yang luar biasa dari Otama yang berhasil membuat jumlah pasukan aliansi bertambah dengan pesat. Terlebih lagi mereka yang bergabung adalah para gifters yang memiliki kekuatan lebih hebat daripada para Kroucho Kaido yang lain. Lalu kejutan lain muncul di akhir chapter, di mana siluet seorang wanita berambut panjang muncul di lokasi Kinemon dan rekan-rekannya. Yos, chapter ini sangat menarik untuk dibahas, dan langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Poin yang pertama adalah Devil Fruits Otama yang overpower. Otama tak diizinkan ikut ke Onigashima karena dia masih kecil dan tak bisa bertarung. Namun Otama menyadari jika kemampuan Devil Fruits-nya akan berguna dalam pertempuran tersebut. Akhirnya dia menyusun rencana dengan Speed, Gazelman, dan Daifugo. Otama mengumpulkan banyak Kibidango agar banyak gifters yang menjadi bawahannya. Rencana pun dimulai ketika gifters yang sudah menjadi bawahan Otama menyebarkan Kibidango. Para gifters pun memakan Kibidango itu, apalagi Speed membohongi mereka bahwa yang dia bawa itu adalah obat dari Queen. Dalam sekejap beberapa gifters langsung berbalik menjadi sekutu pasukan aliansi. Skema seperti ini sebenarnya sudah jauh-jauh hari diprediksikan oleh para fans ketika melihat Speed bisa dijinakan oleh Otama. Namun jika dicermati, kemampuan Devil Fruits Otama ini memang terlihat overpower daripada kemampuan Devil Fruits lainnya yang berfungsi untuk mempengaruhi orang lain. Di Arc Dressrosa kita bisa melihat kemampuan ajaib dari Sugar yang bisa merubah manusia dan hewan menjadi mainan. Bahkan orang yang sudah menjadi mainan akan dilupakan oleh sanak saudaranya. Namun kemampuan Devil Fruits itu berakhir ketika Sugar dibuat pingsan oleh Usopp. Seluruh mainan kembali berubah ke bentuk manusia, dan ingatan orang-orang yang sempat melupakannya pun jadi kembali. Hal serupa juga terjadi pada Moria, di mana kemampuan pengendali bayangan yang bisa bertahan selama bertahun-tahun lenyap seketika ketika Moria pingsan. Lalu bagaimana dengan Otama? Di chapter 923, Luffy menemukan Speed yang sedang terluka. Lalu Speed mengatakan jika dia diserang oleh Kaido dan dia gagal untuk melindungi Otama. Kemudian di chapter selanjutnya yaitu 924, Inuarashi menemukan Otama terkapar, namun masih bernafas. Kemudian Inu membawanya ke tempat yang lebih aman. Memang dari panel manga tak dijelaskan bahwa Otama pingsan. Namun di versi animenya, yaitu pada episode 916, sosok Otama digambarkan pingsan. Nah, sampai di sini tentu nakama sekalian sudah mengerti apa yang kami maksud, bahwa walaupun penggunanya pingsan dan hilang kesadaran, efek Devil Fruits-nya masih tetap ada. Hal itu membuat para fans bertanya-tanya, mengapa efek Devil Fruits Otama berbeda dengan yang lainnya. Mungkin hal ini akan membuat rule cerita One Piece bisa bermasalah, karena akan jadi terlalu overpower jika kemampuan Devil Fruits tipe pengendali tak memiliki kelemahan. Kami pun berusaha mencari tahu jawaban tentang kelemahan Devil Fruits-nya Otama. Dan akhirnya ada jawaban sementara yang menurut kami cukup masuk akal, yaitu kelemahannya adalah muntah. Jadi skemanya seperti ini. Kibidango Otama bukanlah sebuah materi makanan. Hal itu berdasarkan pengakuan Otama bahwa Kibidangonya tak akan bisa membuat kenyang. Nah, kami menduga Kibidango itu tak larut dalam pencernaan korban atau orang yang memakannya. Jadi Kibidango itu bertahan di tubuh korban untuk menjalankan fungsi pengendalinya. Dan jika korbannya muntah, maka Kibidango itu akan keluar dan efek pengendalinya pun akan hilang. Tapi ya itu hanya pendapat kami, dan semoga saja Bang Oda mengklarifikasi tentang kemampuan Devil Fruits-nya Otama ini. Selanjutnya, poin yang kedua adalah pertarungan Franky versus Sasaki. Keduanya sama-sama memiliki pertahanan yang kuat. Franky Shogun kuat dengan armor besinya, dan Sasaki kuat dengan kulit badaknya. Namun Sasaki terlihat pengecut. Dia tak berani duel 1 lawan 1 melawan Franky. Dia masih mengharapkan bantuan dari anak buahnya. Lalu bantuan itu pun datang. Para gifters anak buah Sasaki memegangi tangan dan kaki Franky Shogun hingga tak bisa bergerak. Sasaki pun mengambil kuda-kuda untuk menyeruduk lawan yang sudah tak bisa bergerak itu. Lalu tiba-tiba Otama, Nami, dan Usopp datang ke lokasi Franky sambil diikuti oleh para gifters.
Sasaki yang mengira para gifters itu akan membantunya jadi besar kepala dan merasa akan segera memenangkan pertarungan tersebut. Namun ternyata Sasaki kena prank. Para gifters yang bersama Otama sekarang adalah sekutu pasukan aliansi. Mereka pun menyerbu anak buah Sasaki hingga Franky Shogun bisa melepaskan diri. Lalu tanpa basa-basi, Franky mendaratkan serangan pedang laser ke tubuh badak Sasaki hingga membuat salah satu Tobiropo itu terluka. Tapi kami masih berharap jika Sasaki akan bangkit lagi dan berani duel dengan jantan melawan Franky, sehingga akan terjadi sebuah pertarungan epik seperti ketika Franky duel melawan Senor Pink di Dressrosa. Lalu di sisi lain, Nami berhasil menyerang ulti yang berusaha menyeruduknya. Serangan Nami itu bisa membuat ulti jatuh walaupun tak membuatnya tumbang. Lalu Usopp terus menambah pasukan dengan cara menembakkan Dango Otama ke mulut para gifters yang masih menjadi musuh mereka. Selanjutnya kita beralih ke poin yang ketiga. Di sini ada Sanji yang sudah tak berdaya di hadapan para wanita. Black Maria memuji Sanji karena bisa mengalahkan seluruh anak buah laki-lakinya. Namun Tobiropo raksasa itu tahu bahwa Sanji tak bisa melukai wanita. Selanjutnya Black Maria meminta Sanji untuk memanggil Robin agar datang menolongnya. Nah, ternyata Kaido sudah memberikan perintah untuk menangkap Robin hidup-hidup. Ya, tentu saja tujuannya adalah untuk membuat Robin mengartikan Root Poneglyph. Oh iya, di sini ada salah satu anak buah Black Maria yang menggunakan kertas dengan gambar mata seperti buah huang. Dan jika Sanji bicara di hadapan kertas itu, maka suaranya akan terdengar ke seluruh penjuru kastil. Namun Sanji tak mau melakukannya. Dia malah memperingatkan Black Maria agar tak meremehkan Nico Robin. Iya, tampaknya ini adalah sebuah kode keras bahwa Black Maria memang akan berhadapan dengan Nico Robin. Selanjutnya di poin yang keempat kita akan bahas mengenai sosok misterius yang muncul di lokasi para samurai Akazaya. Ketika sudah menemukan keberadaan para samurai Akazaya, Boa Huang segera melapor kepada King. Namun King sedang sibuk sehingga tak bisa turun tangan langsung menghabisi Akazaya 9. King pun memerintahkan kepada siapapun yang bisa untuk segera pergi ke lokasi Akazaya 9, yaitu di ruang harta. Black Maria yang merasa sudah membereskan Sanji menyanggupi perintah itu. Namun sebelum Black Maria berangkat, Boa Huang memperingatkan bahwa ada orang ke-10 yang bersama Akazaya 9, dan orang itu terlihat sedang membantu mereka. Nah, kira-kira siapa orang itu? Jika mau berpikir simpel dan mencermati cerita di atas, maka sosok wanita misterius itu kemungkinan besar adalah Nico Robin yang sedang mencari Root Poneglyph di ruang harta. Dan dia tak sengaja bertemu dengan Akazaya 9 yang diteleportkan Law ke tempat itu. Lalu di tempat itulah Robin akan bertarung dengan Black Maria. Namun tentu ada skema yang lebih menarik yang diharapkan oleh para fans mengenai sosok misterius itu. Akhirnya muncullah dua nama yang belum terlihat di Onigashima hingga saat ini, yaitu Kozuki Toki dan Kozuki Hiyori. Memang kematian Toki belum dikonfirmasi dengan jelas, dan hal itu masih membuka peluang bahwa Toki masih hidup dan bisa melompat waktu ke masa 20 tahun kemudian, sehingga saat ini dia datang dalam pertempuran Onigashima. Namun skema sosok misterius itu adalah Hiyori juga tak kalah menarik. Kami pun berpikir bahwa Hiyori sebenarnya adalah seorang samurai yang bisa ikut bertarung di pertempuran Onigashima ini. Hiyori adalah anak dari seorang manusia super yaitu Oden Kozuki yang lahir dengan kemampuan fisik yang kuat, serta Haki Oden juga tak diragukan lagi. Namun kekuatan tubuh Oden tak turun kepada Momonosuke. Dia terlihat seperti bocah biasa yang tak memiliki kekuatan khusus seperti ayahnya dulu. Nah, karena hal itu pikiran liar kami menduga jika Hiyori lah yang mewarisi kekuatan Oden, sehingga Oden menurunkan pedang berbahaya seperti Enma kepada Hiyori. Lalu keberanian Hiyori di depan Orochi seakan menunjukkan bahwa dia bukan wanita yang lemah. Nah, jika hal itu benar, maka tak lama lagi kita akan melihat Hiyori Kozuki bertarung sebagai seorang samurai. Dan mungkin dia akan duet dalam sebuah pertarungan bersama Babang Zoro. Oke, sampai di sini aja review untuk chapter 1004 ini. Jika ada tambahan dan kritik, silahkan sampaikan di kolom komentar. Dan cukup sekian video kali ini. Terima kasih udah nonton. Semoga nakama sekalian menyukainya. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.
Yo!